Dikuatkan dengan akhirat listrik. Di dalam Matius 7 ayat 7 seperti ayat dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibuka. Setiap doa-doa yang kita naikkan, kita percaya bahwa itu sudah terjadi dalam hidup. Amin. Hari ini kita hadir di tempat ini, kita mau mengangkat hati, kita mau mengangkat suara untuk memuji, untuk memberi kemuliaan. Kita bagi berdiri, kita katakan, angkatlah suaramu dalam hati kita, seluruh jiwa kita. Kita mau memuji Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh nyata di tempat ini. Ketika kita satu persatu Tuhan hantarkan untuk duduk memenuhi kursi-kursi gubernur, itu karena kita adalah pilihan. Tuhan memilih kita untuk memenuhi tempat ini. Karena Tuhan tahu bahwa kita hadir di tempat ini untuk mencari wajah untuk semua kita. Mari kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita menenangkan hati kita. Kita memfokuskan segala pikiran kita hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu di dalam
untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Tuhan boleh hantar kami satu persatu untuk memenuhi ruangan ini Tuhan. Karena Tuhan tahu kerinduan setiap hati. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami terima. Kalau kami boleh ada dengan segala kesehatan kami, dengan segala berkat-berkat yang tercurah, dengan segala aktivitas yang boleh berjalan dengan baik, ini karena kasih karunia-Mu yang kami. Kami percaya ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami boleh memuliakan Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami untuk mencari wajah Tuhan di tempat ini. Karena itu Tuhan, melalui pencarian kami boleh menemukan kasih-Mu yang luar biasa. Saatnya kami mampu meluangkan segala kerinduan kami dengan mencari wajah-Mu. Karena kami ingin menemukan kasih-Mu. Karena Engkau tempat kami berlindung. Karena Engkau tempat kami memohon. Inilah kami Tuhan, anak kami mencari wajah-Mu. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil Engkau Tuhan, dan kami dengar suara-Mu. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh Engkau adalah Allah yang sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan. Biarlah kita mau mencari wajah-Mu melalui persekutuan kita pada malam ini. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku memanggil nama-Mu Tuhanku. Ku panggil nama-Mu.
Engkau di tempat ini. Kuasai ruang hati, kuasai hati kami. Biarlah hanya hati kami yang memuji. Karena kami percaya dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan yang akan memimpin persekutuan kami. Sebab kalau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit berdiri karena kita mau mengangkat hati, mau memuji dan berseru menyerukan nama Yesus. Kita mau menanggalkan semuanya. Biarlah Tuhan yang membuat kita untuk datang di tempat ini. Karena kerinduan kita untuk bersyukur hadirat Tuhan. Dengan semangat kita, dengan kesehatan yang Tuhan sudah berikan,
Kita akan tetap berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan. Kita tahu bahwa segala kebaikan Tuhan yang senantiasa membuat kita bersuka dalam hidup. Jangan ternyata kita hati selalu memuji Dia dan senantiasa bersuka bersama Tuhan adalah yang mengalir. Sudah ada sukacita? Mari kita tuan tangan kita bersuka-citalah. Bersuka-citalah. Karena dengan bersuka-cita kita boleh melupakan segala beban hidup. Sakit penyakit kita lupakan. Nggak punya duit kalau kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bersuka. Amin. Karena sekali lagi dalam Alkitab dikatakan rancangan Tuhan itu adalah baik adanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita datang saja, kalau kita masuk ke menyerahkan segala beban, kita mau Tuhan kasih dan kita tinggal menunggu janjinya Tuhan akan mengasih seluruh pergumulan. Malam ini kita akan mendengarkan sharing dari bagaimana Tuhan
Sesuatu akan terjadi ketika kita datang di Allah. Itulah janji. Saat ini bila kita berdoa, kita menghadapi Allah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beratku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, gantiku segala bebanku. Sujud di apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita mau sujud, kita mau sesuatu terjadi, kita percaya Tuhan akan menjadikan segalanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beratku. Ku tanya
Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh menawarkan kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bersembunyi yang akan mengambil alih. Biarlah segala pujian kami yang telah kami naikkan, penyembahan kami yang telah kami naikkan, menjadi persembahan kehadirat-Mu. Saatnya Tuhan kami boleh membuka hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk mendengarkan firman. Kami percaya ya Tuhan, bahwa segala urapan yang telah Engkau turunkan bagi pastor kami, Pastor Roy, biarlah segala apa yang diwartakan di tempat boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Bagaimana doa boleh menjadi mujizat. Kami percaya ya Tuhan, Kau menolong kami hanya di dalam Engkau. Kuasai seluruh panca indera kami, hanya tertuju padamu ya Bapa. Kami siap mendengarkan dan kami boleh membuka hati kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawan yang pergi mencari dia. Ketika mereka menemukan Yesus, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar kita, supaya di situ juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang saya sampaikan ini boleh dikatakan dua bagian. Yang pertama sisi teori, kemudian pengalaman yang saya alami, bagaimana doa itu saya rasakan dalam perjalanan hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui doa, si berdoa membangun relasi dengan Allah, menyerahkan kehendak dan rencana pribadi kepada rencana ilahi, serta mencari kekuatan rohani untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Karena itu, doa menjadi sumber kekuatan, keberanian, pengharapan, dan ketenangan serta kedamaian batin. Nah, hal ini saya jelaskan dalam peristiwa yang saya alami. Doa sebagai sumber kekuatan dan keberanian. Ketika saya menjalani tugas perutusan di Uskupan Tanjung Selong di salah satu paroki, saat itu Kalimantan dihujani dengan asap, sehingga penerbangan terganggu. Lalu kami mengadakan penerbangan dari Tanjung Selong masuk hutan, karena paroki tempat tugas saya itu di tengah hutan. Dari Tanjung Selong sampai ke bandara tujuan
Tiba-tiba setelah sampai ke tempat tujuan di atas bandara dekat paroki, kemudian belum mengatakan para penumpang yang terkasih, kita harus kembali ke Tanjung Selor karena tidak bisa mendarat. Pesawat itu Susi Air, 14 orang paling maksimal. Ketika perjalanan menuju ke paroki tempat tugas itu cuaca cerah. Ketika mau kembali, di tengah perjalanan tiba-tiba hujan. Pesawat goyang. Dari salah satu titik pesawat itu akan jatuh. Lalu semua penumpang teriak. Lalu saya hanya bisa berdoa dalam hati. Lalu ketika itu saya melihat pilotnya dari pilotnya orang Eropa. Dia ngambil makanan, lalu duduk makan dengan tenang. Kemudian dalam hati saya, kalau pilotnya tenang, kenapa saya harus takut? Kalau pesawat jatuh, kami jatuh dan mati bersama. Itu yang saya bangun dalam hati saya. Keberanian. Dan akhirnya tiba dengan selamat di Tanjung Selor kembali setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih. Itu soal keberanian. Doa menjadi sumber pemberi keberanian. Pengharapan. Suatu ketika saya didatangi oleh salah satu pasangan suami istri dari salah satu paroki, dan datang bertanya kepada saya karena satu saya tidak bisa berjalan. Lalu mendengar cerita bahwa saya bisa berjalan. Kemudian datang bertanya kepada saya, mengapa bisa berjalan? Saya juga bingung menjawab. Saya menjawab apa? Saya menjalani pengobatan seperti biasa, latihan seperti biasa. Orang itu bertanya karena punya keluarga yang tidak punya semangat lagi, tidak punya harapan lagi untuk sembuh, untuk hidup. Mungkin juga sudah tidak punya hidup karena faktor usia. Maka bagi saya doa juga menjadi sumber harapan, meskipun seringkali tidak disadari. Lalu doa menjadi sumber ketenangan serta kedamaian bagi saya. Sudah 2 kali dioperasi dengan bius total. Pertama di Pekanbaru ketika saya menjalani tugas keputusan di sana, saya dioperasi di sini. Kemudian terakhir di Boromius 2023 operasi karena 3 tulang leher di belakang itu menjepit saraf, sehingga saya tidak bisa jalan. Ketika saya dibawa ke ruang operasi, saya tenang saja. Saya tidak merasa takut sedikit pun, saya tenang. Maka doa menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan dan ketenangan hati. Doa merupakan waktu untuk bersatu dengan Bapa demi mendapatkan kekuatan untuk menghadapi godaan dan berbagai macam tantangan hidup. Jika doa bagi Yesus dimaksudkan untuk menjadi relasi dan komunikasi dengan Bapaknya serta memelihara persekutuan yang terdalam sebagai bagian dari Allah Tritunggal, maka doa bagi manusia merupakan sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan, sumber ketenangan dan keberanian. Itu peran doa dalam diri orang beriman. Yesus berdoa memberikan teladan kepada kita agar menghindari kerapuhan, kelemahan dan keterbatasan kita, serta menegaskan kepada kita bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa peran dan bantuan dalam kerangka orang beriman. Saudara-saudari terkasih, kalau orang masih sehat, apapun bisa dibuat. Kalau orang masih sehat, apapun bisa dibuat. Tetapi ketika mengalami kelemahan fisik atau sakit, baru merasakan ternyata saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kekuatan. Kalau orang sudah pernah sakit. Dalam Markus bab 1 ayat 35
Yesus berdoa kepada Bapaknya. Doa itu bersifat pribadi dan ditujukan untuk membangun relasi yang terdalam dengan Bapaknya, mencari kehendak dan petunjuk Bapaknya sebelum Yesus melaksanakan misi tadi, yakni mewartakan Injil di kota-kota lain. Dalam sudut pandang Gereja Katolik, tujuan utama berdoa adalah membangun dan memelihara relasi cinta yang terdalam dengan Allah. Karena itu, doa bukan sekedar meminta sesuatu, melainkan mengangkat pikiran dan hati kepada Tuhan untuk memuliakan, untuk bersyukur, memohon pengampunan, serta menyatukan kehendak si pendoa dengan kehendak Allah. Ketika kehendak Allah dan kehendak si pendoa menyatu, terjadilah mujizat. Umat Katolik memohon mujizat melalui bantuan dan perantaraan Bunda Maria serta orang kudus lainnya. Misalnya, Santo Antonius dari Padua dikenal sebagai pendoa untuk membantu menemukan bara-bara yang hilang dan santo-santa yang lain. Doa menjadi mujizat jika didaraskan dan didoakan dengan iman yang sungguh-sungguh tanpa keraguan, disertai penyerahan total. Hanya saja Bapak Ibu yang terkasih, dalam kenyataan orang sering mengalami kekecewaan, keputusasaan karena mengatakan bahwa kok doanya tidak dikabulkan, doanya tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dan itu bisa kita bertanya, mengapa itu terjadi? Jangan-jangan selama ini kita hanya menuntut Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita hanya menuntut agar keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan, tanpa ada iman, tanpa ada keyakinan total. Mujizat adalah intervensi ilahi di luar hukum alam yang diberikan untuk menyatakan kuasa dan rencana Allah. Pada dasarnya, doa itu adalah mujizat karena Allah memiliki kuasa untuk mengubah hati manusia yang hancur menjadi damai, memberikan kekuatan di tengah penderitaan, dan memperbarui hidup manusia agar semakin serupa dengan Sang Pencipta. Agar doa menjadi mujizat, seorang mutlak harus memiliki iman yang teguh, ketulusan dan kerendahan hati, kesabaran, dan menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak atau perkataan, bukan menurut kehendakku. Persoalannya adalah keinginan kita tidak selalu sejalan seiring dengan keinginan Tuhan. Kita ingin agar keinginan kita yang terjadi, bukan keinginan Tuhan. Karena itu, doa bukanlah mantra, melainkan komunikasi yang didasarkan pada hubungan terdalam dengan Sang Pencipta. Maka ada sejumlah hal menurut hemat saya yang mesti dihidupi oleh seorang pendoa. Yang pertama adalah iman dan keyakinan kuat. Si pendoa harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Keraguan adalah penghalang utama, sedangkan keyakinan penuh membuka jalan bagi kuasa Tuhan. Yang kedua, ketulusan dan keikhlasan. Berdoalah tanpa kemunafikan, tanpa ragu-ragu, dan niatkan semata-mata untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk menyampaikan kesombongan. Dan yang lain adalah kerendahan hati,
mengakui keterbatasan diri di hadapan Tuhan, yang menunjukkan penyerahan total bahwa si pendoa atau manusia sangat bergantung pada kuasa ilahi. Yang lain adalah kesabaran dan ketekunan. Mujizat tak jarang membutuhkan proses, sehingga meskipun berdoa tanpa jubuk dan menyerahkan saat pengabulannya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, bukan sesuai dengan rencana dan keinginan saya. Kalau itu yang terjadi, si pendoa pasti kecewa, karena keinginan dan kemauan kita tidak selalu berjalan seiring dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, penyerahan pada kehendak Tuhan. Selalu sertakan permohonan agar kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan menuntut Tuhan. Ketika menuntut Tuhan, hanya akan mendatangkan kekecewaan. Sebab keinginan kita, si pendoa, belum tentu sama dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tak jarang mujizat datang dalam bentuk yang lain yang lebih baik dari apa yang dimohon atau diminta. Karena itu, saudara-saudari terkasih, berdoalah dengan penuh iman, harapan, ketulusan hati, serta ketekunan. Amin. Terima kasih teman-teman untuk kekuatan yang diberikan kita, bahwa doa itu boleh menjadikan kita kuat, boleh memberi satu ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih, selain mama yang boleh dipulihkan melalui mujizat doa, di sini saya juga mengenal salah satu ibu yang begitu luar biasa dia ikut dalam doa, pernah juga mengalami satu penyakit yang luar biasa, tetapi karena doa boleh dipulihkan. Bu Ratna mau sharing, Bu Ratna? Iya, sedikit aja berubah. Bagaimana ibu boleh dipulihkan dengan kekuatan doa yang kita lakukan 9 hari di rumah ibu? Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Berita di mana saja. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Romo, bahwa mujizat itu masih ada ya, dahulu, sekarang, dan selamanya. Betul ibu-ibu, bapak-bapak, percaya ya? Percaya, sama. Saya kebetulan satu lingkungan dengan Ibu Lydia, makanya dia tahu persis perkembangan hidup saya. Sudah cukup lama. Jadi waktu itu tiba-tiba saya 11 hari diopname di Rumah Sakit Emmanuel. Diagnosa dokter waktu itu hanya menunjukkan bahwa saya kena MAH kronis. Jadi obat-obatan yang diberikan melalui infus atau yang diminum itu semuanya mengarah ke obat-obat untuk paru. Hari kelima saya panas tinggi sampai 40, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ternyata di paru-paru saya ada cairan. Kemudian cairan itu dikeluarkan dan warnanya mungkin seperti Fanta Orange, kurang lebih sekitar 500 cc. Cairan itu kemudian diperiksa dan ternyata di situ menunjukkan angka kanker saya cukup tinggi. Nah, kebetulan kami punya dokter pribadi di Rumah Sakit Emmanuel. Dia juga sangat terkejut karena selama ini kesehatan saya itu selalu terpantau. Tapi
Tapi waktu itu memang berat badan saya turun drastis, jadi kecurigaan itu membuat dokter yakin bahwa saya mengidap kanker. Kemudian saya berobat ke, kalau nggak salah, 3 dokter ya, dokter paru, dokter kandungan, dan satu lagi penyakit dalam. Waktu itu karena saking sudah panik ya, saya nggak mau lagi berobat ke dokter, tapi saya melakukan novena di rumah. 9 hari berturut-turut saya minta teman-teman lingkungan berkumpul, termasuk Ibu Lydia, dan itu 9 hari melakukan novena 3 selamanya. Novena baru berjalan, saya lupa berapa hari, tiba-tiba adik sepupu saya dari Semarang itu datang ke rumah. Dia mau melakukan retret luka batin di Cikanjur. Nah, waktu itu dia mau menengok saya, tapi sekaligus dia mau mengajak saya untuk retret. Karena kebetulan waktu itu ada satu peserta yang mengundurkan diri. Jadi saya bisa masuk ke retret itu. Singkat kata, saya mengikuti retret 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan novena di rumah tetap berjalan tanpa saya ada di rumah. Waktu misa terakhir penyembuhan, itu kan mungkin teman-teman yang pernah ke Cikanjur tahu ya, itu kan jalannya ke gereja itu cukup lumayan berat ya. Itu saya masih pakai mobil orang sakit, masih pakai mobil yang ada di sana. Karena memang tidak mampu berjalan. Nah, pada saat kalau bisa penyembuhan itu mungkin yang pernah ikut di Cikanjur ya, itu kan tahu ya, Romo Yohanes itu kan mendoakan semua yang hadir di situ. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Romo menyatakan bahwa ada seorang ibu yang saat ini sangat menderita bagian perut dan paru-parunya. Tiba-tiba saya berdiri. Gak ada yang nyuruh, otomatis gitu berdiri, dan yang saya rasakan seluruh badan saya itu kayak ada aliran listrik, itu yang saya rasakan. Tiba-tiba setelah Romo selesai berdoa, dia mengatakan silakan duduk. Saya nggak bisa dengar, sampai suami saya yang menurunkan saya untuk saya duduk lagi. Selesai misa, teman-teman, saya bisa jalan ke bawah ya, tanpa naik mobil lagi. Jadi saya sudah mempunyai kekuatan gitu ya. Nah, itu hari Minggu saya pulang ke rumah. Besoknya saya harus melakukan pemeriksaan ke laboratorium karena sorenya harus ketemu dokter. Itu hari Senin. Dulu di Papua ada Pramita ya, kalau nggak salah ya dulu ya. Nah, itu saya periksa pagi-pagi. Harusnya jam 5 sore itu hasilnya keluar, tapi sampai jam 5 itu saya tunggu. Dulu kan masih bisa di-fax ya ke rumah ya hasilnya ya, belum ada apa ya, email-email itu belum ada seingat saya. Nah, tiba-tiba itu hasilnya nggak keluar-keluar, saya tunggu sampai jam 5, akhirnya saya telepon. Dan mereka cukup kebingungan karena hasil dari pemeriksaan kanker saya itu sudah turun drastis. Ya, dari angka yang tadinya cukup tinggi sudah turun sekali ya. Nah, akhirnya dia mengatakan bahwa dokter minta diperiksa ulang, jadi tolong ibu sabar gitu kan ya. Nah, akhirnya hasilnya keluar dan memang angkanya itu sangat rendah. Kemudian saya kembali ke dokter malam itu, dan dokternya bilang begini, kebetulan nama saya Ratna ya, dan dokternya itu cukup akrab gitu ya. Mungkin teman-teman tahu Dr. Heri Fajari ya di Barumius, dia kan terkenal untuk kanker darah ya. Dia bilang gini, Bu Ratna mah hanya takut mati, dia bilang gitu ya. Ini sebetulnya tidak ada apa-apa, ini hanya TBC perut, jadi bukan kanker. Saya juga bingung ya, yang tadinya didiagnosa kanker bisa berubah menjadi TBC perut. Kemudian dikasih obat 6 bulan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian dan saya percaya Tapi satu hal yang mau saya sampaikan di sini, pada saat
Desa di Cinanere itu saya bernazar, teman-temannya, saya bernazar kalau Tuhan menyembuhkan, saya akan melayani di Cinanere. Ya. Nah, untuk itu sampai hari ini saya bergabung di komunitas Spiritual Maha Kudus dan saya melayani bersama Frater Suster di sana. Terima kasih. Luar biasa sekali, kita dapat foundation malam hari ini. Itulah mujizat doa. Jadi, masih ada yang mau sharing? Ya, boleh. Malam ini kemungkinan sharing luar biasa. Silakan Bu Imelda. Tuhan itu bagus, sangat luar biasa, bonusnya banyak. Mujizat doa itu luar biasa. Pada beberapa saat yang lalu, Cik itu bilang, Cik, kita ada di pembekalan ujian yuk. Ayo, ada kata. Tapi karena saya tidak ada di ujian, saya bilang, Cik, boleh aku ikut? Pamit ya, boleh nggak? Oh, boleh. Ya, oke, boleh. Ya, akhirnya setelah beberapa lama diketahui bahwa pembekalan itu jatuh pada Idul Adha. Sedangkan Idul Adha itu saya harus mengantar teman saya untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang Muslim. Tapi saya belum bilang sama dia bahwa saya belum tentu bisa hadir. Saya cuma selalu bilang sama Tuhan, karena saya bukan pendoa yang baik. Saya cuma bilang, Tuhan tahu arti saya. Saya ingin sekali ikut pembekalan, walaupun saya tidak ada di tim ujian. Tapi karena saya dulu pernah ada di tim ujian, saya ingin tahu perubahan-perubahan yang terjadi saat sekarang. Doa itu selalu saya jalan. Kalau saya lagi ingat, saya langsung bilang, Tuhan tahu hati saya. Saya ingin sekali bisa hadir. Dan mujizat pertama terjadi. Saya harus mengantar di Idul Adha itu, gak taunya teman saya, adiknya itu datang. Dia bisa bawa mobil. Jadi, berarti saya nggak harus antar. Itu mujizat pertama. Mujizat yang kedua, sampai sini saya bilang, Injil, sampai jam berapa? Kayaknya sampai 2:30. Lah, 2:30. Aku jam 12 sudah harus pulang. Padahal itu berarti kan setelah, biasanya di akhir-akhir itu kan yang luar biasa. Terus mujizat kedua, saya dapat WA dari teman saya, Cik, nggak bisa jam 2 sampai sini, jam 4 sampai sini. Saya bilang luar biasa. Itu maka dari padahal saya nggak berdoa panjang-panjang, nggak apa, saya cuma bilang, Tuhan saya pengen datang. Jadi di situ saya waktu itu saya sekarang berani berdiri di sini karena ternyata betul kita nggak perlu ngomong panjang lebar, Tuhan tahu hati kita.
Bapak Ibu yang terkasih, 3 seri Romo Noel, Ibu Ratna, Ibu Mama. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa gak perlu muluk-muluk, karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan kenal hidup kita. Satu lagi, Ani mau cerita, mau sharing Ani. Ani juga disembuhkan dari kakinya yang ada di bawah instan ini. Shalom semuanya, selamat malam Romo. Ya, sharing apa yang sebenarnya banyak sih ya. Cuman kalau berbicara doa itu memang betul seperti yang Romo bilang. Kita yang penting kita berdoa itu dengan iman. Bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kita belajar dari Bunda Maria menyerahkan semuanya sama Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu, bukan kehendak aku. Itu yang saya alami. Sebenarnya setelah COVID ya, tahun 2021 itu aku udah ngerasain di sini, maaf ya pakai sendal belum bisa pakai sepatu. Di telapak kaki kiri saya itu ada benjolan. Tapi saya pikir cuma mata ikan, gitu kan. Kadang-kadang seru gitu, tapi nggak berubah-ubah di tempatnya. Ada di sini, bekas operasinya belum kering banget gitu. Jadi waktu itu saya bilang, biarin aja Saya juga waktu itu sama teman-teman di sini, termasuk Cilia, pernah ikut pas ada doanya Delon yang datang ke sini ya Cilia yang Delon itu saya doain, terus kayak agak hilang gitu benjolannya, jadi saya biarin aja. Kebetulan waktu COVID kan keadaan semua tidak baik, termasuk saya adalah korban COVID, tapi bukan COVID kena penyakitnya, tapi kena PHK. Jadi kena PHK massal, begituan saya mengalami juga yang namanya pengangguran 17 bulan, tidak ada penghasilan sama sekali. Tapi dari situ sekarang yang saya dapat hikmat adalah saya lebih dekat sama Tuhan. Waktu doa saya yang biasanya kadang bolong kadang enggak, saya semakin dekat sama Tuhan. Jadi kalau satu malam pun saya tidak berdoa itu rasanya ada yang kurang. Begitu yang saya alami. Tapi ya itulah badan itu pasti ada. Bahkan kadang datangnya kan gak ada izin gitu ya. Masalah satu belum beres, satu dan sebagainya. Cuman yang saya mau share ini yang baru-baru aja. Saya pernah berjanji seperti Bu Ratna tadi ya, andai kata anak saya sudah sarjana, saya akan periksain kaki saya lebih lagi. Karena waktu itu anak saya kuliah pas saya PHK, jadi fokus saya adalah cari uang supaya anak saya bisa sarjana gitu. Cuman saya punya janji saya akan setelah itu selesai saya akan periksain kaki saya. Saya pernah periksain kata dokter pakai 1 BPJS ini nggak bisa diobat tuh, harus ke rumah sakit karena ini kayaknya harus ke dokter bedah. Singkat cerita saya ke rumah sakit. Nah setelah ke rumah sakit dokter periksa, ini mah cuma kista. Waktu itu saya langsung bertanya, Tuhan, kista lagi. Karena saya kemarin itu operasi yang ketiga. Operasi pertama tahun 2008 ada kista di perut, di rahim kiri, bertelur, udah dioperasi. Terus 2010 niat saya mau cabut KB, pengen anak kedua. Ternyata dokter langsung bilang gak bisa dicabut. Kenapa? Kok Ayudi gak bisa dicabut? Besok aja, tapi kamu puasa, kamu ini itu. Ternyata operasi lagi. Ada polip di mulut rahim. Itulah, dan yang terakhir kemarin dokter bilang kamu USG aja, fototorak dan sebagainya, nanti hasilnya Sabtu depan bawa ke sini. Setelah dibawa ternyata bukan kista, tumor di kaki. Saya cuma bilang Tuhan operasi lagi, tapi saya percaya Tuhan punya sesuatu buat saya, yaitu supaya saya lebih mengalami suatu kekuatan, suatu keikhlasan, saya jalani aja. Singkat cerita, operasi ditargetkan tanggal 13 Mei kemarin. Saya udah ke rumah sakit, udah apa? Ternyata suster bilang apa?
Maaf ya Bu, semua ruang operasi penuh. Jadi gimana sus? Ibu bisa pilih besoknya di tanggal 14 Mei yang tanggal merah atau Sabtu. Saya udah izin kantor. Gimana? Kebetulan saya kan udah dapat kerjaan lagi pas Desember. Setelah 17 bulan PHK itu saya dapat kerjaan lagi. Perusahaan di Jakarta, ya suatu saat nanti saya sharing juga. Itu mujizat dari doa juga. Cuman pas operasi itu akhirnya saya memilih kalau dokternya mau tanggal merah saya lakukan. Tapi ibu harus nginep dulu tanggal 13 oke. Singkat cerita, tanggal 14 itu saya mau operasi. Nah, dokter udah bilang kan, ibu udah puasa, ibu dari pagi puasa, operasi ditargetkan jam 4 sore. Oke, kata saya kan. Singkat cerita semuanya udah, rekam jantung dan sebagainya udah, puasa udah. Jam 4 tuh saya udah di rumah sakit aja, udah digeletek tuh ke ruang operasi. Suami saya, anak saya lah, kebetulan anak saya ada di belakang, itu mengantar saya bilang, mama masuk ruang operasi, tinggalinlah kalian bermakan siang. Mereka pergi kan, saya masuk, ternyata di situ iman saya diuji. Setiap Kamis kan kita di sini mendengarkan firman Tuhan, bisa nggak kita melakukan kasih Tuhan pada kita? Karena saya juga terkejut saat itu, semua mantri yang pakai hijau-hijau dan suster bilang begini, Bu maaf apa lagi gitu Tuhan. Ibu nggak bisa operasi jam 4, boleh nggak? Emang ini udah hak ibu untuk operasi. Ya, udah jadwal ibu untuk operasi. Tapi tiba-tiba dari IGD, dari ICU ada seorang yang pecah pembuluh darah. Ruang operasi di tanggal merah cuma ada 3 tim, dua-duanya penuh, 3 ruang ibu aja ibu mau masuk. Kalau misalnya ibu Oni mau menolak, itu hak ibu gitu. Karena memang ini jatah saya kan buat operasi, saya udah puasa dari pagi. Tapi ibu mau nggak mengorbankan jatah ibu untuk orang ini? Karena pecah pembuluh darah itu ada momen-momen sensitif ya. Kalau malah nyawanya melayang. Di situ saya diam. Saya bilang Tuhan, apa saya mundur atau saya terus untuk hak saya? Tapi melihat pengorbanan Tuhan dan penyertaan yang luar biasa di dalam hidup saya bilang saya relakan jadwal saya untuk dia. Sus, silakan ambil. Ibu berarti ibu jangan makan minum ya sampai ada ruangan yang kosong. Nanti saya beritahu ibu. Iya, silakan. Saya bilang gitu. Nah, saat itu saya digeletek lagi ke ruang sebelum operasi, dingin kan? Kata suster, ibu kan udah gak pakai baju apa-apa. Balik ke ruangan alkem aja ya Bu, lantai 5 nanti kalau ada ruang kosong kita ambil. Waktu itu anak sama suami saya bingung ke situ, banyak orang yang nangis, banyak yang gimana loh. Akhirnya dia bingung nanya satpam, oh ibunya udah dibawa ke lantai 5 ke ruangannya lagi. Masa operasi setengah jam ya udah beres kata anak suami saya. Ternyata satpamnya bilang gak jadi operasi, ibunya nanti cepatlah mereka ke sana. Nah waktu itu suami saya sempat protes, lu gila ya? Lu udah puasa, udah gini, lu capek, itu belum tentu loh maghrib dipanggil mah. Tapi kata suster, apa? Ada yang operasi cesar, kemungkinan jam 6 iya selesai, mama masuk. Gila kata suamiku. Ya udah saya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata singkat cerita puji Tuhan memang jam 6 kurang 10 saya dipanggil lagi sama suster, Bu, udah selesai. Ayo Bu, digeletek lagi ke ruang operasi, kali ini mau bener tadi itu operasi. Dan sebelum saya bilang di bius tidak sadar, saya tanya dulu ke susternya, pemantrinya, yang tadi operasi gimana sus? Puji Tuhan Bu, nyawanya terselamatkan. Saya lega sekali, saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan bilang itu dia udah kembali lagi ke ICU untuk pemulihan. Di situ saya merasakan saya bahagia. Karena apa? Walaupun saya belum operasi, saya bilang terima kasih Tuhan, dia selamat. Dan apa yang Tuhan kasih sama saya? Selesai operasi, saya tuh biasanya kalau habis operasi kan susternya selalu nanya, Bu mual? Enggak sus. Bu mual? Enggak. Siap tengah jam dia nanya gitu enggak. Dan setelah saya keluar dari ruang operasi, saya langsung sadar. Di situ ada Erik ya, langsung Erik ada, Elsa, Diki. Saya nggak hilang ingatan atau biasa terkeblek. Itu yang saya dapat. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan,
puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa jalan, sudah bisa bekerja lagi. Semuanya karena kasih Tuhan. Jadi selain kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus mau mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Itu aja. Bapak Ibu yang terkasih, syukur sangat luar biasa. Sebagai ucapan sebagai ungkapan rasa syukur kita, saya mau ajak Bapak Ibu yang terkasih semuanya menyanyikan satu lagu. Ini satu lagu ini di luar daftar lagu yang sudah saya buat. Judulnya adalah Mujizat Setiap Hari. Ternyata Tuhan itu setiap hari menurunkan mujizatnya bagi kita. Saya undang para saya teman-teman bahwa Tuhan mengatakan selama kita menyembah Dia, mujizat itu akan turun. Kalau ketika kita mengangkat hati kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan. Kita boleh renungkan kata-kata dari lagu. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama aku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tapi lagu ini mengatakan bahwa selama aku menyembahmu, aku boleh percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Sebab mujizat itu nyata. Sebab janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Jadi kita mau melanjutkan lagu ini menjadi doa bagi kita semua. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan
untuk setiap mujizat yang boleh Kau nyatakan Tuhan, untuk setiap sharing yang boleh kami dengarkan Tuhan, biarlah boleh semakin menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kami, mujizat Kau akan turun dari setiap kami. Kalau Engkau mau Tuhan berlaku meneguhkan kami, bukan tidak mungkin Tuhan Engkau mampu menurunkan mujizat dari setiap pergumulan kami. Bapak Surgawi, berkati rombongan kita mohon dengan segala aktivitasnya, jaga kesehatannya, berkati pelayanannya sebagai kasih suara di Tuhan. Tuhan sertai agar beliau senantiasa mampu menjalankan setiap tugas. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu telah nyata dalam kehidupan kami. Kalau berkat-Mu telah turun bagi kami melalui sharing, melalui firman di tempat kami, saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami berikan, kiranya boleh menyenangkan hati. Inilah persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan yang terbaik di hadirat, karena kami tahu Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan Tuhan dan izinkan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, kita akan satu pujian persembahkan bagi Tuhan. Terbaik dan terikat
berjalan di tengah-tengah kamu. Pastor waktu tahun berapa ya di paroki Santo Paktikus? 2005 dan 2000 sampai 2008. Terima kasih Romo, kami sudah kembali mengunjungi di Jenguk. Selanjutnya bahwa doa syafaat yang biasanya di dan latihan ujian hari Selasa, karena minggu depan itu sudah mulai camp setiap hari Selasa. Jadi doa syafaat dan latihan ujian dimajukan menjadi hari Senin. Selama camp berlangsung, doa syafaat dan latihan ujian hari Senin. Jangan lupa hari Senin. Nanti hari Selasa kalau datang sini jadi weekend. Minggu depan itu seminar doa mengenai kabar ini. Secara tidak langsung kadang kita terluka oleh perkataan, oleh sikap, dan perbuatan. Kadang kita mengatakan bahwa saya memang sudah sembuh, tapi mari minggu depan kita hadir kembali, kita sembuh. Sudahkah kita sembuh dari luka ini? Jadi boleh ajak teman-teman, saudara-saudara kita, atau relasi-relasi kita untuk kembali kita hadir tempat menyelesaikan 5 kali pertemuan seminar doa yang akan diakhiri dengan doa adorasi. Bisa adorasi oleh Pastor Mega. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk Chris, terima kasih untuk adik teman-teman singkat semuanya, juga Mas Ren, dan juga para tamu dan semuanya atas pelayanan. Kausan sebagai fotografer kita, terima kasih. Hari ini sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa kita boleh percaya dalam hati kita. Mujizat itu masih ada. Pengharapan kita jangan berhenti, karena mujizat itu pasti terjadi. Dan kita akan tutup dengan berkat dari Romo Noel. Kita akan teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang persekutuan doa kami pada malam hari. Banyak berkat yang boleh kami dapatkan. Berkat penghiburan, berkat kekuatan, berkat kemenangan berasal daripada. Ajar kami untuk senantiasa lebih tekun dalam doa kami. Ajar kami senantiasa berpengharapan akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, sertai sepanjang perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun setiap langkah kami. Berkati usaha kami, kesehatan kami, dan segala aktivitas kami. Kami serahkan kepada-Mu. Saatnya kami mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari bersama keluarga penulis dan malam hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Noel. Bapak Ibu, kita tetap lagi kita mohon melanjutkan satu waktu. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kita. Bahwa bagi bangsa ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Rencanamu, dalam
Tuhan memberkati sampai Kamis depan. Pas nggak ngajak si Bibi aslinya kita marah namanya siapa? saya kenapa? Iya malam.